masih sebatas religio entertainer. Jadi ustadz ngomong, jamaah mendengarkan. Habis itu pulang. Begitu juga dengan tema-temanya, kadangkala materi satu sudah disampaikan, mungkin besok juga berkaitan dengan materi yang sama juga. Iya. Jadi betul-betul sebelum kita laksanakan pengajian ini, memang kita buat tim. Tim itu terdiri dari akademisi, kemudian tim dari pemerintah setempat, ya, pemerintah aparat setempat, kemudian juga kita melibatkan beberapa ustadz. Jadi kita diskusikan serius betul untuk mengkonsep pengajian ini, model pengajian. Jadi akhirnya kita ketemu model pengajian kita itu tidak sebatas religio entertainer, tapi religio entrepreneur. Nah, pengajian yang menggerakkan, pengajian yang memberdayakan. Nah, akhirnya tema-tema kita strukturkan betul. Ada beberapa tema-tema yang memang kita minta ustadznya menjelaskan itu dan dikontekskan dengan fenomena-fenomena yang terjadi. Ada juga yang ustadznya yang minta, saya mau menyampaikan materi tentang ini, tapi memang harus sesuai dengan pembagian Sabtu-Sabtunya tadi. Iya. Dan menambahkan sedikit lagi, sebelum itu juga saya banyak membaca model pendekatan pemberdayaan masyarakat di jurnal, di media dan sebagainya. Ketemu satu pendekatan yang kemudian kita rumuskan dengan pendekatan 3H. Iya. H pertama adalah head, kepala, pendekatan narasi. Penting karena jamaah ini juga perlu wawasan, perlu ilmu, sehingga tema-tema itu menjadi struktur, akidah, akhlak, ibadah dan muamalah. Itu kan semua pilar Islam, supaya semua jamaah itu tahu tentang wawasan Islam. Nah, kemudian heart, hati, pendekatan hati, dari hati ke hati. Jadi insya Allah pengajian yang kita sampaikan, kita lakukan ini bisa berkesan, ya, memberi dampak setidaknya dari kepala turun ke hati. Nah, setelah heart, head, hand, ya, tangan itu maksudnya beraksi, beramal nyata. Jadi dari kepala dibentuk narasi dulu, akidahnya diperkuat, ibadahnya dimantapkan, muamalahnya juga begitu, akhlaknya juga membekas di hatinya, lalu kemudian berbuah menjadi aksi atau amal yang nyata. Saya tutup dengan beberapa kisah, ya, yang kita temui, kita jumpai dari 3 tahun terakhir ini saja, dari jamaah. Banyak sekali kisah-kisah yang membuat kita tersentuh dan membuat kita semakin mantap untuk terus melanjutkan model pemberdayaan ini. Salah satunya itu ada tadi yang Mbah Mahadi. Lagi terbaring sudah tidak bisa apa-apa. Sudah tidak bisa. Ada jamaah kita itu Mbah Mahadi itu umurnya 80 ke atas. Rumahnya nggak terlalu jauh, tapi selalu datang hadir itu selalu awal. Dan kalau sudah sampai di tempat ambil teh sama makanan itu memang udah nggak kuat kalau bawa teh gini. Kita bawain. Bapak monggo jenengan duduk, selalu minta yang depan sini. Yang depan. Jadi kita bawakan tehnya sama makanannya. Lah, kita itu baru tahu ternyata Mbah Mahdi itu, beliau itu pendengarannya sudah tidak normal. Tinggal, kata beliau, 20%. Saya itu mendengar cuma tinggal 20% saja. Iya. Tapi saya mau duduk di depan, walaupun saya nggak terlalu jelas mendengarkan ustadznya, tapi saya dengar beberapa kata-kata kunci. Tapi setidaknya datang duduk di Kopi Ngaji ini setiap Sabtu itu Sabtu yang saya rindukan, datang ke sini. Betul. Dan setidaknya menenteramkan hati beliau. Iya. Dan masih banyak cerita-cerita lagi, termasuk misionaris tadi. Kemudian ada juga kita punya jamaah tunarungu. Iya, tadi saya gabung. Lihat saja. Saya pernah belajar. Masya Allah, betul. Kita ada Pak Aris namanya. Iya. Ya Allah, saat kita dengar Pak Aris itu cerita di Gamping ini, kita di Kecamatan Gamping. Di Gamping ini kita ternyata sudah keduluan, telat sebetulnya kita merangkul teman-teman jamaah difabel ini, khususnya tunarungu. Tidak Ternyata dalam waktu 2 tahun terakhir ini ada 40 orang tunarungu di sekitar kawasan kita ini sudah masuk Kristen. Pak Aris itu cerita, jadi
Karena apa? Pendekatan ekonomi mereka. Yuk, anakmu tak sekolah kene memang Bu Kristen. Nih, tak kasih beras, tak kasih mie, tak kasih ini, tapi kamu masuk Kristen. Lah mereka kan nggak ada yang mendekati Ustaz. Secara ekonominya mungkin kurang, secara komunitas mungkin mereka dimarginalkan. Akhirnya Pak Aris bekerja sama dengan kita untuk mengajak sebanyak-banyaknya teman-teman tunarungu untuk datang ke sini. Ya, terutama kalau Sabtu kelima itu kita berikan Iya. bantuan ya dan lain sebagainya. Kita juga openi mereka supaya mereka kemudian imannya tetap teguh dan kukuh gitu. Saya kira itu Ustaz, mudah-mudahan Iya, bisa. terima kasih. Satu saya Ustaz. Jadi ada beberapa jamaah dari jauh.